Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Ibu Irna dan Kak Jenny. ya, pagi ini kita bersyukur sekali karena kasih dan anugerah Tuhan kita kembali dipertemukan dalam ibadah kebaktian anak-anak sekolah Minggu GKI Kediri dan GKI Bajem Tanjung tentunya. ya, hari ini kita bersyukur, kita akan memuji Tuhan dengan pujian hari ini harinya Tuhan. Nanti kita bisa bervariasi gitu ya pujiannya Mbak Jenny ya. Nanti kalau kita nyanyi di lagu kedua, kita ganti hari ini diganti hari Senin sampai Minggu ya Bu Irna? Iya, oke, kita akan pujikan hari ini harinya Tuhan. Kita bertepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Sekali lagi, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Baiklah, Kak Jenny, sebelum kita memuji Tuhan kembali, kita akan berdoa. Kita datang pada Tuhan, mari kita tutup mata kita, melipat tangan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau, juga mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir dan memimpin kebaktian pagi ini. Biarlah anak-anak-Mu walaupun beribadah di rumah mereka masing-masing, namun kami percaya kasih-Mu tetap Engkau berkati anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memimpin kebaktian pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kira-kira ada yang masih teringat cerita minggu yang lalu enggak ya? Aduh, lupa ini Bu Irna, apa ya ceritanya Bu Irna ya? Ayo diingat-ingat apa cerita Apa minggu ya? yang lalu. Masa Kak Jenny lupa toh? Aduh, lupa aku Bu Irna, gimana Bu Irna? Lupa. Kita mau ingat kembali ya cerita minggu lalu. Setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, lalu Tuhan Yesus itu datang menjumpai murid-muridnya Kak Jenny. Oh, gitu. Iya, menjumpai murid-muridnya. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya? Setelah Tuhan Yesus menjumpai mereka semua, lalu Tuhan Yesus meminta sesuatu. Apa kira-kira? Minta apa? Ayam goreng Bu Irna. Ayam goreng. Aduh, Kak Jenny bener-bener lupa. Apa ya? Goreng. Oh, ikan goreng. Untuk salah. apa ya kira-kira ikan gorengnya kemarin minggu? Ya buat makan lah Bu Irna. Iya betul, pinter Kak Jenny ya. Dimakan oleh Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit ya. Tuhan Yesus bukan hantu. Buktinya bisa makan ikan goreng. Iya toh? Nah, setelah itu Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya pesan untuk mereka semua bersaksi
Ya, murid-muridnya Tuhan Yesus diutus untuk bersaksi. Bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, kita pun anak-anak juga diutus oleh Tuhan untuk bersaksi. Contohnya gimana, Bu? Ya, kembali ingat lagi. Contohnya sebagai anak-anak Tuhan Yesus ya, kita mau bersaksi dimanapun kita berada. Kita harus menjaga mulut. Iya, kalau ingat minggu yang lalu ya, kita tidak boleh ngomong kotor. Iya, tidak boleh miso-miso, ya toh. Dan dengan perbuatan kita, ya toh, kita membantu orang yang tidak punya. Terus kita juga taat kepada orang tua kita. Nah, itu salah satu beberapa bagaimana cara kita untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Nah, sekarang kita mau kembali memuji Tuhan ya Kak Jenny ya. Ya. Nah, ini sepertinya pujian baru bagi anak-anak semua. Iya. Kita mau sama-sama ya Sama-sama memujikan belajar, Bu. terang Kristen Kristen kecil kupunya. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Selamat terang Kristen kecil kupunya. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil kupunya, Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Terang Kristen kecil kupunya, Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Ya, pujian indah sekali ya. Biarlah terang Kristus benar-benar menyala di dalam hati kita, juga buat anak-anak semua. Kita akan kembali lagi muji Tuhan ya Kak Jenny ya. Pujiannya Kita apa? akan naikkan pujian kasih Yesus manis Nah, dan ini ada gerakannya lagi Kak Jenny ya, nanti Iya. dipujikan sama gerakan ya adik-adik ya. Kita mau pujikan ini pakai gerakan kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh amat tinggi tiada teratasi, amat dalam tiada terbawahi, amat lebar kelilingi tiada terkelilingi. Oh oh oh, sungguh sekali lagi kasih Yesus manis dan indah, Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh amat tinggi tiada teratasi, amat dalam tiada terbawahi, amat lebar tiada terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah ya. Kasih Yesus benar-benar indah. Boleh anak-anak rasakan buat kita semua ya Kak Jenny ya. Kita akan menyiapkan hati kita
Ya, Kita toh? mau mendengarkan firman ya, Bu. Iya. Tapi sebelumnya kita kembali lagi muji Tuhan. Kita pujikan, aku diberkati. Berkat Tuhan bukan hanya makanan atau minuman yang kita nikmati setiap hari, tetapi firman Tuhan juga merupakan berkat Tuhan setiap hari, Iya, Kak benar. Jenny ya. Kita pujikan, aku diberkati. Kita pakai tepuk tangan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, sekali lagi, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau menghadap Tuhan. Tidak ada yang tengok kanan kiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau curahkan, sehingga pada saat pagi hari ini kami kembali hadir untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang akan disampaikan nanti agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga berkati ya Tuhan Kak Mario yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati mulut lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan seturut hikmat-Mu saja ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Mario. Nah, hari ini Kak Mario nggak sendirian nih. Kak Mario ditemani dengan seseorang. Siapa ya dia? Penasaran adik-adik? Tada! Masih ingat siapa dia? Masih ingat nggak? Ya, Cika. Ayo Cika, coba sapa adik-adik yang ada di rumah yuk. Halo semua, apa kabar? Wah, Cika senang. Cika, kenapa kamu senang? Karena bisa ketemu sama adik-adik lagi. Oh, begitu. Cika, kamu pernah nggak naik pesawat terbang? Begitu, kamu pernah nggak? Pernah dong. Waktu itu Cika mau pergi ke Bali. Kalau begitu, kan Cika naik pesawat tuh. Sebelum naik pesawat, Cika tanya dulu nggak siapa yang jadi pilotnya? Om, kenalan dulu dong, supaya Cika tahu. Pernah begitu nggak Cika? Enggak. Ngapain nanya siapa pilotnya? Kan Cika tinggal naik, duduk diam, pesawatnya terbang terus mendarat. Tapi kan Cika belum kenal tuh siapa pilotnya. Tapi kok mau dibawa terbang? Kalau ternyata pilotnya jahat, terus nyetir pesawatnya nggak bener, kan jadi bahaya. Gimana tuh Cika? Iya sih. Tapi Cika percaya aja kalau Om Pilot pasti mengantarkan selamat sampai tujuan. Nah, kalau untuk hal sederhana naik pesawat aja kita bisa percaya sama pilotnya, padahal kita belum kenal kan ya sama pilotnya. Tapi kok ketika kita ada dalam masalah, kita kok gampang jadi ragu ya, gampang gak percaya ya sama Tuhan. Padahal kan
Tuhan adalah pilot dalam kehidupan kita toh. Padahal kan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Kok kita gampang jadi ragu ya sama Tuhan? Padahal sama pilot kok kita bisa percaya ya. Cika percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kadang Cika suka merasa sedih kalau lagi ada masalah. Kok Tuhan diam aja? Kayak sekarang ini nih, Corona. Kapan ya Tuhan menolong kita? Nah, itu masalahnya Cika. Ternyata kita gampang jadi ragu toh. Kita gampang jadi takut kalau kita belum melihat sesuatu yang membuat kita yakin tuh. Padahal Tuhan Yesus kan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus kan senantiasa memberkati kita. Kita itu sama tuh seperti yang namanya Thomas. Nah, Cika tahu enggak siapa itu Thomas? Adik-adik tahu enggak siapa Thomas? Ayo, siapa Thomas? Enggak. Siapa itu Thomas? Nah, mau tahu siapa itu Thomas? Mau dengar ceritanya enggak? Yuk, kita sama-sama lihat videonya terlebih dahulu ya, untuk tahu siapa itu Thomas. Kita saksikan video yang menceritakan tentang siapa itu Thomas. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Oh, itu Thomas, murid Tuhan Yesus. Tapi kenapa ya dia tidak percaya Tuhan Yesus bangkit? Satu, karena ketika Tuhan Yesus bangkit lalu menjumpai murid-muridnya untuk pertama kali, Thomas tidak ada di situ. Entah dia pergi kemana ya waktu itu, kok tidak ada. Terus. Dua, karena Thomas bersama dengan murid-murid yang lainnya melihat sendiri tuh Cika, bagaimana Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus. Padahal kan Yudas hidup bersama dengan Yesus sama seperti murid-murid yang lain. Hidup bersama, pergi bersama, jalan bersama, makan dan minum bersama. Mandi bersama juga dong. Ngawur Cika, ya enggak dong. Mandinya tetap sendiri-sendiri. Tapi apa hubungannya pengkhianatan Yudas dan Thomas yang tidak percaya?
Ada Jika pernah nggak dibohongi sama temennya? Adik-adik pernah nggak dibohongi sama temennya? Pernah. Waktu itu temen Cika bilang pinjem pensil dan mau dikembaliin. Tapi habis itu pensil Cika hilang lenyap. Terus kalau temen itu pinjem lagi sama Cika, kira-kira dipinjemin nggak? Enggak dong. Kan pensil yang belum dikembaliin. Berarti kan bohong. Nah, itu yang dirasakan oleh Thomas, Cika dan adik-adik. Karena pengkhianatan Yudas, tidak mudah untuk Thomas kembali percaya kepada murid-murid yang lain. Apalagi waktu itu Thomas tidak ada bersama dengan murid-murid yang lain. Sekalipun murid-murid Yesus yang lain berjumpa dan melihat Yesus yang bangkit, bahkan memberitahu Thomas tidak percaya karena ia takut kalau dibohongi ataupun dikhianati oleh murid-muridnya yang lain. Oh, jadi karena itu Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan mencucukkan tanganku pada lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Betul, Cika. Winter luar biasa. Terus. Nabrak kalau terus. Kamu loh kayak tukang parkir aja terus. Nah, Thomas itu cuma butuh satu, Cika dan adik-adik. Thomas cuma butuh untuk melihat Yesus yang bangkit supaya ia jadi percaya. Dan ketika Yesus kemudian menjumpai murid-murid dan juga Thomas ada bersama dengan murid-murid yang lain, kan Yesus berkata untuk menyuruh Thomas mencucukkan jarinya ke dalam bekas luka di tangannya dan tangannya untuk dimasukkan ke dalam lambung bekas yang ditusuk tombak itu loh ya. Ngeri. Terus setelah melihat Yesus, Thomas jadi percaya ya? Betul. Justru karena itulah Thomas menjadi percaya bahwa Yesus bangkit. Dan ketika Yesus berkata demikian, lalu Thomas menjadi percaya. Sebab Yesus kan katakan, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Sesudah itu Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Jika tahu enggak apa artinya ya Tuhanku dan Allahku? Thomas menyatakan imannya setelah melihat Yesus yang bangkit. Ia mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bangkit dari kematian. Hore! Thomas menjadi percaya setelah melihat Yesus dengan matanya sendiri. Nah, Cika, kan kita sudah belajar dari kisah Thomas. Lalu apa yang bisa Cika pelajari dari kisah ini? Ayo apa? Cika belajar untuk tetap percaya sama Tuhan Yesus. Walaupun Cika punya masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Cika. Tuhan sebenarnya selalu hadir menemani Cika dan bekerja menurut caranya Tuhan. Kalau Cika ragu dan menjadi takut, itu bukan karena Tuhan tidak peduli sama Cika, tapi karena Cika tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Betul itu, Cika. Kita memang tidak pernah tahu cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tapi yang kita tahu secara pasti bahwa Tuhan Yesus itu bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Ia berkarya secara nyata dalam kehidupan kita setiap waktu. Tuhan tidak pernah melupakan atau bahkan meninggalkan kita, adik-adik. Ia selalu mengulurkan tangannya. Ia selalu memberikan pertolongan untuk kita. Dan ia hadir bersama kita di setiap masalah
yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita butuhkan satu, seperti Thomas dan murid-murid Yesus yang lainnya, apa? Percaya. Percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Wow, sekarang Cika jadi tahu kalau Cika masih sedih dan galau, Tuhan hadir bersama Cika. Kalau Cika senang, Tuhan juga ikut tertawa bahagia bersama Cika. Kalau Cika masih sakit, Tuhan menolong Cika melalui para dokter, perawat, obat-obatan, makanan, dan minuman Cika. Pokoknya Tuhan Yesus is the best. Jadi ingat ya, Cika dan adik-adik semua, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada bersama dengan kita saat susah dan senang, saat suka maupun saat sedih, saat kita lagi sehat ataupun saat kita lagi sakit. Yang kita butuhkan cuma satu. Ingat apa pesannya? Percaya. Percaya bahwa Tuhan bangkit, percaya bahwa Ia ada bersama dengan kita, percaya bahwa Tuhan terus mengulurkan tangan untuk menolong dan menopang kita. Percaya Cika? Percaya adik-adik? Percaya ya, kita percaya bahwa Tuhan menolong setiap kita. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Maka kita akan menghafalkan ayat hafalannya. Jika mau memberitahu apa yang menjadi ayat hafalan kita buat hari ini. Ya, jika dikasih tahu ya ayat hafalannya. Ya, adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29. Bunyinya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Diulang lagi Jika. Ya, ayat hafalannya. Ya, Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Cepet amat bacanya. Sekali lagi ya, jika kita ngapalin bersama dengan adik-adik di rumah, tapi jangan cepet-cepet supaya adik-adik bisa menirukan di rumah ya. Siap ya? 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang terus menyertai kita. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Baik susah maupun senang, saat sehat maupun sakit, saat bahagia maupun ketika kami bersedih. Terima kasih karena Tuhan hadir menolong dan mengulurkan tangan untuk menopang kami. Tuhan, kami bersama, berkatilah kami anak-anak-Mu ini supaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Hidup kami dipelihara oleh Tuhan.
Kami juga mengucap syukur untuk orang tua yang Tuhan berikan kepada kami, untuk pekerjaan orang tua kami, sehingga kami boleh makan, kami boleh minum, kami boleh menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi orang tua kami, supaya hidup orang tua kami juga terus dipelihara oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tak henti-hentinya Tuhan, kami berdoa supaya Pak Presiden Jokowi, Pak Wali Kota Kediri, Bapak Bupati Kediri boleh bekerja terus untuk menanggulangi pandemi corona ini. Demikian juga untuk tim medis, dokter, perawat yang terus berjuang di rumah sakit untuk menyembuhkan pasien positif corona. Tuhan juga berkati, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Kami juga mau mengingat untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak virus corona ini, baik secara ekonomi, secara sosial, spiritual, psikis mereka. Tuhan, Engkau hadir juga bagi saudara-saudara kami ini, Engkau menolong mereka. Dan pakailah kami anak-anak-Mu yang masih muda ini. Walaupun kami masih kecil, biarlah kami juga boleh membantu pemerintah. Kami boleh membantu para medis yang ada di rumah sakit. Dengan apa? Dengan tinggal di rumah, belajar yang rajin dan tekun di rumah, dan kami boleh bersemangat untuk menempuh pendidikan kami. Tuhan, walaupun kami jenuh, walaupun kami bosan, tapi kami mau tetap tinggal di rumah supaya pandemi corona ini segera berakhir. Dan kami percaya Tuhan pegang kendali penuh supaya virus corona ini bisa berlalu, agar kami boleh kembali bersekolah minggu, bertemu dengan teman-teman kami di gereja. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Ya, Kak Jenny, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Kita naikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati,
adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini dapat berguna bagi kami semua, juga bagi gereja-Mu Tuhan. Dan kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Iya, wah, tak terasa ya Kak Jenny, Udah kita selesai. sudah hampir mau ke ujung acara ya. Kita mau tutup ibadah pagi ini ya. Tapi terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Kita pujikan hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita sudah memuji Tuhan, kita juga mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan buat Tuhan. Sudah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa. Anak-anak bisa menirukan Bu Irna. Kita mau sama-sama berdoa ya Kak Jenny ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Engkau memberi kesempatan buat kami bersama-sama beribadah. Anak-anak sekolah minggu GKI Kediri, juga anak-anak sekolah minggu Bajem Tanjung, bersama dengan keluarga kami, karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semuanya, untuk keluarga kami. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, agar kami dapat selalu memuji memuliakan Engkau seperti pada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dalam situasi seperti ini Tuhan, kami mau Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia, sehingga virus pandemik ini Tuhan dapat selesai karena kasih dan anugerah. Tuhan Yesus, berkati kami semua, sehingga kami dapat kembali lagi memuji memuliakan Engkau seperti saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.